Ketika kita tidak lagi merasa puas atau merasa cukup bahagia dengan keadaan hidup kita saat ini, kita akan sampai di satu titik di mana kita mempertanyakan, bisakah saya mengubah keadaan hidup saya saat ini? Hari ini saya akan membahas tentang 4 level kesadaran, yaitu kesadaran tentang kehidupan, di mana menjadi landasan pemikiran dari jawaban atas pertanyaan Anda saat ini. Jadi stay tune sampai akhir di video hari ini. What's up everyone, welcome back to Teta Omega TV channel. Saya dengan Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membahas tentang Law of Attraction atau tentang kehidupan sebenarnya. Tentang rahasia kehidupan, tentang money mindset, dan also about money management. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, consider to subscribe ya teman-teman, and thank you. So hari ini kita akan membahas tentang 4 level kesadaran manusia tentang kehidupan, atau kita sebutnya 4 level of consciousness. Mengapa pentingnya kita mengenal 4 level of consciousness ini? Karena ternyata banyak di antara kita yang hanya hidupnya tuh berjalan begitu aja, sehingga tidak menyadari bahwa there is something more you can do with your life. Ada sesuatu yang lebih yang bisa kamu lakukan kepada hidupmu. Anda lihat, banyak orang yang hidup rata-rata, istilah kata, ya udah jalan ngalir gitu aja. Sampai di satu saat di akhir hidupnya, dia merasa, hidupku kok begini doang gitu loh. Oh ternyata hidup itu cuman lahir, besar, sekolah, nanti kerja, menikah, dan setelah itu selesai. Tetapi ada orang-orang tertentu yang menjalani hidupnya dengan berkelimpahan. Berkelimpahan belum tentu soal materi ya teman-teman, tetapi dengan perasaan yang puas dan mencapai sesuatu di dalam hidupnya, sehingga ketika ia sampai di akhir, ia bisa melihat ke dalam kehidupannya dan merasa, wow, saya sudah menjalani hidup yang luar biasa. Apakah teman-teman bisa memastikan bahwa ketika kita sampai di akhir hidup kita, teman-teman sampai di sana, kita bisa melihat ke belakang dan melihat, wow, I've made it. Aku sudah menjalani hidup yang luar biasa, yang memuaskan, yang penuh dengan petualangan, yang ternyata membahagiakan jiwa. Maka dari itu, hari ini saya ingin membuka pandangan teman-teman, sehingga teman-teman bisa ngelihat nih, dari 4 level kesadaran ini, siapa tahu bisa membuat teman-teman terbangunkan. Oke? Nah, dari 4 level of consciousness, yang pertama adalah victim stage, atau tahap di mana kita merasa seperti korban. Di sini, di dalam tahap ini, di victim stage, banyak orang yang merasa bahwa satu, hidup ini seperti mesin. Kehidupan ini seperti mesin yang istilah kata nih sudah ada formatnya, yaudah dijalanin gitu aja. Istilah kata tidak ada satupun yang bisa saya lakukan untuk mengubah hidup saya. Jadi kebanyakan kehidupannya itu sepertinya gitu ya, sepertinya ada di dalam kendali sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Kebanyakan mereka ada di dalam victim stage, hidup di dalam apa nih, kendali apa aja? Satu, budaya, dikontrol oleh budaya. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Keluarga misalnya ya, budaya, keluarga, lingkungan atau komunitasnya dikontrol oleh misalnya orang tua atau pasangan. Dan merasa bahwa dia itu subjek, tidak bisa melepaskan diri atau tidak bisa melakukan apapun untuk keluar. Sadly, yang menyedihkan, banyak orang ya, sebagian besar orang masih berada di tahap ini. Di tahap dimana mereka menjadi victim stage. Mereka tidak tahu bahwa there's something more you can do with your life, dan yang pasti mereka juga tidak tahu bagaimana caranya mengubah hidup atau keluar dari keadaan hidup saat ini. Pastinya mereka yang berada di victim stage itu merasa, biasanya ya, yaitu merasa victim ya, merasa bahwa I have nothing to, I cannot do anything with my life. Most probably gitu ya, dalam victim stage ini itu kita berada di dalam level kesadaran ini tuh sebenarnya persepsi gitu ya, persepsi. Bukan berarti bahwa itu adalah kenyataan. Ya, dari 4 level kesadaran ini sebenarnya lebih kepada persepsi kita, atau kita punya tuh, kita nyadarnya sampai di mana. Stage di mana atau tahap di mana kita mulai menyadari bahwa hey, kita bisa melakukan sesuatu loh dalam hidup kita. Bahwa keadaan hidup kita saat ini bukan dibangun di atas semen alias tidak bisa dirubah, tetapi dibangun di atas tanah liat
alias masih bisa kita bentuk. Nah, mereka yang ada di awakening stage ini mulai menyadari bahwa I'm not only the subject of life, but I also can be the sutradara dari kehidupan. Nah, jadi istilah kata mulai belajar membentuk kehidupan atau realita hidup di masa depan ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisakah ini terjadi? Bisa banget teman-teman ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah bisa bangkit gitu ya, bangkit naik level, kalau kita bilangnya level up dari victim stage, mulai menyadari bahwa ternyata dengan pikiran gue tuh bisa gitu loh. Aku tuh bisa membentuk hidup saya bisa menarik apa yang saya inginkan dalam hidup saya. Caranya gimana? Nah makanya kalau caranya teman-teman subscribe di channel ini ya, banyak video-videonya. Nah tetapi saya beresin dulu nih tentang 4 level of consciousness. Di awakening stage ini kita memandang dunia itu secara berbeda ya. Fokusnya itu adalah sekarang, ternyata asik ya. Saya itu bisa melakukan sesuatu, saya itu boleh dan bisa memilih apa yang saya inginkan dalam hidup. Seru nggak teman-teman? Seringkali tahap ini disebut manifesting stage gitu ya. Jadi tahap dimana saya bisa memanifestasikan atau mewujudkan apa yang saya inginkan. Nah, kalau gitu tahap ketiga apa dong? Tahap ketiga itu saya menyebutnya transcendental stage. Itu tahap dimana kita bukan lagi memanifestasikan atau mewujudkan berdasarkan apa yang kita inginkan. Di tahap transcendental stage ini adalah tahap di mana kita mulai align dengan life purpose kita atau mulai menyelaraskan diri dengan life purpose kita. Kita nggak lagi beroperasi dengan pikiran bahwa gue mau ini, gue mau itu. Tetapi yang pertama adalah kita in tune ya, menyelaraskan dengan intuisi. Sebenarnya jiwa saya menginginkan saya itu berada di mana? Apa sih life purpose saya? Tujuan saya hidup datang ke dunia ini untuk apa? Dan manifestasinya itu bukan lagi apa yang saya inginkan, tetapi manifestasinya itu adalah apa yang sesuai dengan life purpose saya, itulah yang saya tarik dalam hidup. Seru nggak teman-teman? Jadi fokusnya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk lebih align atau memenuhi life purpose saya atau tujuan saya di dunia ini. Oke? Nah, kalau begitu, apalagi tahap yang selanjutnya? Sampai di sini teman-teman jangan lupa komen ya. Teman-teman udah sampai di mana nih? Tahap yang keempat itu level yang keempat saya menyebutnya World Visionary Stage. Yaitu tahap di mana kita tidak lagi berpikir untuk diri kita sendiri ataupun bahkan life purpose kita. Tetapi mereka yang ada di tahap ini, World Visionary Stage, itu berpikir untuk humanity secara keseluruhan. Nggak banyak ya orang yang berada di level ini. Tetapi mereka yang berada di level ini itu benar-benar maksudnya lebih mendedikasikan dirinya atau visinya itu untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi orang kebanyakan. Siapa aja contoh-contoh di dunia yang sudah mencapai level visionary stage ini, World Visionary Stage? Yang pertama, mungkin teman-teman tahu Bunda Teresa, gitu kan, Mother Teresa, di mana yang ia fokuskan atau yang dia lakukan itu adalah how to make a better world for everyone else around me. Apa sih gimana caranya saya membuat kehidupan yang lebih baik untuk jauh lebih banyak orang. Ya, dan juga banyak sih sebenarnya. Yang kedua, mungkin kalian juga tahu perkumpulan Suci gitu ya. Perkumpulan Suci diinisiasi oleh Master Cheng ya, kalau saya nggak salah ya, dari Taiwan. Nah, Master Cheng ini adalah seseorang yang sudah sampai di tahap level World Visionary Stage seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, pertanyaannya adalah sekarang waktunya kita berpikir dan kita melihat kehidupan kita, ngelihat sudah sampai di manakah kita, level kesadaran kita saat ini. Seenggaknya teman-teman, belajarlah untuk naik level, ke level kedua deh gitu ya. Ke level kedua itu paling minimum sekali, untuk kita mulai bisa membuat hidup kita berarti, sehingga satu hari ketika kita sampai di akhir hidup kita bisa melihat ke belakang dan kita bisa melihat, wow, saya sudah menjalani hidup yang berkelimpahan, hidup yang luar biasa.
Semoga video saya hari ini, pesan saya hari ini benar-benar nancep dan membuat teman-teman mikir gitu ya. Jangan lupa untuk nonton video-video kita yang lainnya, ada di deskripsi gitu kan ya. And minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita benar-benar bisa mulai naik level. Saya benar-benar mengundang teman-teman untuk ikut workshop kita, di mana kita akan belajar banyak tentang kehidupan dan bagaimana cara mengubah kehidupan teman-teman, kehidupan kita semua ya. Jadi saya akan memberikan kuncinya dan teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah ini atau ya WA di sini ya untuk keterangan lebih lanjut tentang jadwalnya. Thank you for watching this video. Saya dengan Clara Angeline. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.